Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmanisa Gema Qur'ani dengan NIM 20191211025. Saya Amalia Husna dengan NIM 2019 1211031. Dan saya Silka Gurba dengan NIM 2019 1211035. Pada hari ini kami akan membahas chapter 24 yaitu mengenai Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Jadi di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada full disclosure, yang kedua ada principal, yang ketiga ada disclosure issue auditors and management, yang keempat ada reports current reporting issue. Jadi kerangka konseptual IASB mencatat bahwa sementara beberapa informasi berguna paling baik diberikan dengan laporan keuangan, beberapa paling baik disediakan dengan cara lain. Aturan IASB secara langsung mempengaruhi laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Standar akuntansi ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Namun karena banyaknya pertimbangan yang terlibat dalam penerapan IFRS ini, pengungkapan catatan memberikan informasi penting tentang penerapan IFRS. Informasi tambahan mencakup hal-hal seperti pengungkapan tentang resiko dan ketidakpastian, sumber daya dan kewajiban yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan seperti cadangan mineral dan informasi tentang segmen geografis dan industri. Jadi di sini ada types of financial information. Yang pertama ada financial statement. Jadi di financial statement ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada statement of financial position, yang kedua ada income statement, yang ketiga ada statement of cash flow, yang keempat ada statement of change in equity. Lalu yang kedua ada notes to the financial statements. Contohnya itu seperti accounting policy, contingents, inventory method, number of share outstanding, alternative measure. Lalu ada supplementary information. Contohnya seperti changing price disclosure, oil and gas reserve information. Lalu ada other means of financial reporting. Contohnya itu seperti management commentary, letters of shareholder. Lalu ada other information, contohnya ada diskusi of competition, analysis report, economic statistic, dan new articles. Lalu di sini ada increase in reporting requirements. Jadi di sini ada persyaratan pengungkapan telah meningkat secara substansial. Satu survei menunjukkan bahwa ukuran laporan tahunan banyak perusahaan berkembang sebagai tanggapan atas tuntutan transparansi yang meningkat. Misalnya jumlah halaman laporan tahun berkisar dari 124 halaman untuk WM Morrison Supermarket hingga 394 halaman dalam laporan tahunan Telefonica. Hasil ini tidak mengherankan seperti yang diilustrasikan di seluruh buku teks ini. IASB telah mengeluarkan banyak pernyataan dalam 10 tahun terakhir yang memiliki ketentuan pengungkapan. Lalu alasan peningkatan persyaratan pengungkapan ini bervariasi. Beberapa dari mereka adalah yang pertama ada kompleksitas lingkungan bisnis. Kompleksitas yang meningkat dari operasi bisnis memperbesar kesulitan dalam menyaring peristiwa ekonomi menjadi laporan yang lengkap. Bidang-bidang seperti derivatif, sewa guna usaha, kombinasi bisnis, pensiun,
pengaturan pembiayaan, pengakuan pendapatan, dan pajak tangguhan adalah kompleks. Akibatnya, perusahaan secara ekstensif penggunaan catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan transaksi ini dan dampaknya di masa depan. Perlunya informasi yang tepat waktu saat ini lebih dari sebelumnya. Penggunaan menuntut informasi yang terkini dan prediktif. Misalnya, penggunaan menginginkan data sementara yang lebih lengkap. Lalu ada akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Regulator baru-baru ini meminta pengungkapan publik tentang fenomena seperti kompensasi manajemen, pengaturan pembiayaan off balance sheet, dan transaksi pihak terkait. Lalu kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. IFRS menyatakan bahwa informasi tentang kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh entitas pelapor sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Merekomendasikan bahwa perusahaan harus menyajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, sebuah laporan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi dan diikuti oleh entitas pelapor. Perusahaan yang laporan keuangannya sesuai dengan IFRS harus membuat pernyataan kepatuhan yang eksplisit dan tidak dibatasi. Perusahaan harus menyajikan pengungkapan tersebut sebagai catatan pertama atau dalam bagian ringkasan kebijakan akuntansi penting yang terpisah sebelum catatan atas laporan keuangan. Ringkasan kebijakan akuntansi penting menjawab pertanyaan seperti metode penyusutan apa yang digunakan pada aset pabrik, metode penilaian apa yang digunakan untuk persediaan, dan kebijakan amortisasi apa yang diikuti sehubungan dengan aset tidak terwujud, dan bagaimana biaya pemasaran ditangani untuk tujuan pelaporan keuangan. Anda dapat melihat contoh pengungkapan catatan yang baik untuk Marks and Spencer yang menyertai laporan keuangan yang disajikan dalam lampiran A. Di situs web perusahaan www.marksandspencer.com, analis memeriksa dengan cermat ringkasan kebijakan akuntansi untuk menentukan apakah perusahaan itu mengambil pendekatan konservatif atau liberal untuk praktik akuntansinya. Misalnya, depresi aset pabrik dalam jangka waktu yang sangat lama dianggap liberal, menggunakan penilaian persediaan rata-rata tertimbang dalam periode inflasi sebelumnya dipandang konservatif. Selanjutnya, selain pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan, perusahaan harus pertama mengidentifikasi pertimbangan yang dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Dan yang kedua, mengungkapkan informasi tentang asumsi yang mereka buat tentang masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan yang memiliki resiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya. Tahun keuangan sehubungan dengan aset dan liabilitas tersebut. Catatan tersebut harus mencakup rincian A sifatnya, B nilai tercatatnya pada akhir periode pelaporan. Dari laporan tahunan Volvo Group atau SWM menunjukkan pengungkapan transaksi pihak terkait. Di note 25 ada transaksi with related party in part. Grup Volvo melakukan transaksi dengan beberapa perusahaan asosiasinya. Transaksi tersebut terutama terdiri dari penjualan kendaraan dan suku cadang kepada dealer dan importir serta pembelian mesin dari Dutch AG. Transaction with associate company di 2015 sama 2014. Sales to associate company-nya di tahun 2015 ada 2.448. Di 2014-nya ada 2.129.
Lalu ada purchase from associate company, di 2015 ada 2.258, di 2014 ada 2.320. Lalu ada receivable from associate company Desember 31. Di 2015 itu ada 638, di 2014 ada 598. Yang terakhir ada liabilities to associate company di Desember 31. Di 2015 itu ada 515. Untuk di 2014-nya ada 510. Lalu persyaratan komersial dan harga pasar berlaku untuk penyediaan barang dan jasa ke atau dari perusahaan terkait. Grup Volvo melakukan transaksi dengan usaha patungannya. Transaksi tersebut terutama terdiri dari penjualan kendaraan dan suku cadang serta pembelian blok panjang mesin dan layanan. Persyaratan komersial dan harga pasar berlaku untuk penyediaan barang dan jasa ke atau dari usaha patungan. Ini ada transaction with joint venture. Di sales to joint venture itu di 2015 ada 1.887. Untuk di 2014-nya ada 1.031. Lalu ada purchase from joint venture-nya itu di 2015 ada 769, di 2014 ada 394. Receivable from joint venture-nya di Desember 31 itu ada 319 untuk tahun 2015, dan untuk tahun 2014 itu ada 178. Dan yang terakhir ada liabilities to joint venture di 31 Desember 2015 itu ada 194, dan di 2014 itu ada 78. Banyak perusahaan yang terlibat dalam transaksi pihak terkait. Namun, jenis peristiwa khusus lainnya, kesalahan dan penipuan, kadang-kadang disebut sebagai penyimpangan, adalah pengecualian daripada aturannya. Kesalahan akuntansi adalah kesalahan yang tidak disengaja, sedangkan penipuan atau penyalahgunaan aset dan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan melibatkan distorsi yang disengaja dari laporan keuangan, seperti yang telah ditujukan sebelumnya. Perusahaan harus mengkoreksi laporan keuangan ketika menemukan kesalahan. Perlakuan yang sama harus diberikan kecurangan. Penemuan kecurangan bagaimanapun menimbulkan serangkaian prosedur dan tanggung jawab yang berbeda untuk akuntan atau auditor. Pengungkapan memainkan peran yang sangat penting dalam jenis transaksi ini, karena kejadiannya berkali-kali lebih kualitatif daripada kuantitatif, dan melibatkan lebih subjektif daripada evaluasi objektif. Penggunaan laporan keuangan memerlukan beberapa indikasi keberadaan dan sifat transaksi tersebut, melalui pengungkapan, modifikasi dalam laporan auditor, atau laporan perubahan auditor. Selanjutnya, yang akan dibahas itu ada event after the reporting period. Catatan atas laporan keuangan harus menjelaskan setiap peristiwa keuangan signifikan yang terjadi setelah tanggal laporan formal posisi keuangan. Tetapi sebelum laporan tersebut diotorisasi untuk diterbitkan atau selanjutnya disebut sebagai tanggal otorisasi. Selain itu, terdapat dua jenis peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan mungkin memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan. Yang pertama itu ada peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua ada peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Ini ada ilustrasinya. Misalnya di Januari 1, 2019 itu pencatatan dari financial statement periodnya. Sampai pencatatan itu dilakukan sampai di tanggal 31 Desember. Lalu yang dinamakan dengan event after reporting itu nanti dilaporin di subsequent event period. Selanjutnya ada reporting for this diversified conglomerate company.
Tujuan pelaporan informasi tersegmentasi yaitu untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana perusahaan bergerak dan lingkungan ekonomi yang berada di mana perusahaan beroperasi. Lalu prinsip dasarnya itu menggunakan pendekatan manajemen, yaitu sebuah perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan menyediakan laporan keuangan yang tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola. Selanjutnya, mengidentifikasi segmen operasi. Segmen operasi adalah komponen perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis dan menghasilkan pendapatan dan menimbulkan biaya. Hasil operasinya ditinjau secara berkala oleh pengambil operasional perusahaan untuk menilai kinerja segmen dan mengalokasikan sumber daya ke segmen tersebut. Oleh sebab itu, disediakan informasi keuangan yang dapat dipisahkan yang dihasilkan oleh atau berdasarkan sistem pelaporan keuangan internal. Setelah perusahaan memutuskan segmen yang mungkin untuk diungkap, maka akan dilakukan uji materialitas kuantitatif untuk menentukan apakah segmen tersebut cukup signifikan untuk menjamin pengungkapan sebenarnya. Segmen operasi dapat dianggap signifikan jika memenuhi satu atau lebih ambang kuantitatif berikut. Yang pertama, ada pendapatannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan semua segmen operasi perusahaan. Yang kedua, jumlah absolut dari laba atau ruginya adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dalam jumlah absolut, di mana laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak mengalami kerugian, dan gabungan dari semua operasi segmen yang melaporkan kerugian. Yang terakhir, ada aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari aset gabungan semua segmen operasi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang interim reports. Periode pertanggungan kurang dari 1 tahun. IFRS mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskret. Perlakuan setiap periode interim sebagai periode akuntansi terpisah, mengikuti prinsip penangguhan dan akrual yang digunakan untuk laporan tahunan. Laporkan transaksi akuntansi saat terjadi dan pengakuan biaya tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicakup. Kemudian ada auditor report. Auditor adalah seorang profesional akuntansi yang melakukan pemeriksaan independen terhadap data akuntansi perusahaan. Auditor menyatakan opini tanpa modifikasi atau unmodified opinion. Yang pertama, qualified opinion adalah pendapat yang mengandung pengecualian terhadap pendapat standar. Itu yang A, batasan ruang lingkup. Yang B, laporan tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi secara wajar karena kurangnya kesesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang diterima. Yang kedua, pengungkapan yang tidak memadai. Lalu yang kedua ada adverse opinion. Diperlukan dalam setiap laporan di mana pengecualian terhadap penyajian yang wajar sangat material sehingga menurut pertimbangan auditor independen, opini wajar dengan pengecualian tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga ada disclaimer of an opinion. Tepat dilakukan jika auditor telah mengumpulkan begitu sedikit informasi tentang laporan keuangan sehingga tidak ada opini yang dapat diungkapkan. Lalu kita akan membahas tentang manajemen komentari. Ini manajemen komentari membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Laporan semacam itu dapat mencakup tinjauan terhadap yang pertama faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, yang kedua sumber pendanaan perusahaan dan rasio kewajiban terhadap ekuitas yang ditargetkan, yang ketiga sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Lalu ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan menetapkan serta memelihara sistem pengendalian internal yang efektif.
dan auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan disusun dengan sesuai dengan aturan IFRS. Lalu ada reporting on financial forecast and projection. Yang pertama itu ada perakiraan keuangan, yaitu sekumpulan laporan keuangan prospektif yang menyajikan perkiraan posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi serta arus kas. Yang kedua ada proyeksi keuangan, yaitu laporan keuangan prospektif yang menyajikan satu atau lebih asumsi, hipotesis, posisi keuangan yang diharapkan dari suatu entitas, hasil operasi dan arus kas. Regulator telah menetapkan aturan safe harbor. Lalu ada internet financial reporting. Sebagian besar situs web perusahaan berisi tautan laporan keuangan mereka dan pengungkapan lainnya. Yang pertama itu memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Yang kedua, izinkan pengguna untuk memanfaatkan alat seperti mesin, telusur, dan hyperlink. Yang ketiga, dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan melaporkan data terpilah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu. Lalu ada fraudulent financial reporting atau perilaku yang disengaja atau sembrono, baik melalui tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Penyebab laporan keuangan penipuan pelaporan keuangan yang pertama itu penyebab umumnya adalah keinginan untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi, keinginan untuk menghindari gagal bayar pada perjanjian pinjaman, atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari beberapa jenis, seperti kompensasi tambahan dan promosi. Lalu ada penyebab penipuan laporan keuangan yang selanjutnya adalah peluang umum untuk pelaporan keuangan yang curang, tidak adanya dewan direksi atau komite audit. Yang ketiga, kontrol akuntansi internal yang lemah atau tidak ada sama sekali. Yang keempat, transaksi yang tidak biasa atau kompleks. Yang kelima, estimasi akuntansi membutuhkan pertimbangan signifikan. Dan yang terakhir, staf audit internal yang tidak efektif. Selanjutnya akan ada soal dan jawaban. Jadi pada exercise 22.5 ini, berikut ini adalah laporan laba rugi yang disusun berdasarkan biaya rata-rata dan FIFO untuk Carlton SA yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2018. Perusahaan saat ini menggunakan biaya rata-rata untuk menentukan harga persediaannya dan telah memutuskan untuk beralih ke metode FIFO pada 2019. Laporan laba rugi FIFO dihitung sesuai dengan IFRS. Perjanjian bagi hasil Carlton dengan karyawannya menunjukkan bahwa perusahaan akan membayar karyawan 5% dari pendapatan sebelum pembagian keuntungan. Berikut untuk diketahui sales pada average cost basis di tahun 2019 dan 2018, dan ada FIFO basis 2019 dan 2018. Di sini sales untuk 2019-nya itu sebesar 3.000 euro dan di 2018-nya sebesar 3.000 euro. Begitu pula di FIFO basis pada tahun 2019 dan 2018 sebesar 3.000 euro. Lalu pada cost of goods sold di average cost basis di 2019 itu sebesar 1.130 dan di tahun 2018 itu sebesar 1.000. Lalu pada FIFO basis pada tahun 2019-nya itu sebesar 1.100 dan 940 di 2018. Lalu operating expense-nya itu sebesar 1.000 di 2019 pada average cost basis
dan sebesar 1.000 di tahun 2018. Begitu pula di FIFO basis pada tahun 2019 dan 2018 sebesar 1.000. Maka kita dapatkan income before profit sharing-nya itu sebesar 870 di 2019 average cost basis, dapat 1.000 di 2018 dan 900 pada tahun 2019 di FIFO basis dan dapat 1.060 di tahun 2018 pada FIFO basis. Maka profit sharing expense-nya itu sebesar 44 pada 2019, 50 di 2018, dan 45 di 2019, lalu 53 di tahun 2018. Maka kita dapat net income-nya itu sebesar 826 di tahun 2019 pada average cost basis, didapat dari 870 dikurang dengan 44. Lalu kita mendapatkan 950 pada tahun 2018 di average cost basis, didapat dari 1.000 dikurang 50. Lalu kita dapat net income sebesar 855 di tahun 2019 pada FIFO basis. Lalu untuk FIFO basis 2018-nya kita mendapatkan net income 1.007 euro. Maka laporan laba rugi komparatif disiapkan. Berapa laba bersih yang harus dilaporkan pada Carlton di 2018 dan 2019. Carlton SA income statement for the year ended. Jadi pada tahun 2019-nya itu dan 2018-nya salesnya itu sebesar 3.000 dan 3.000 pada tahun 2019 dan 2018. Cost of goods sold-nya itu sebesar 1.100 di 2019 dan 940 di 2018. Lalu kita mendapat operating expense-nya itu sebesar 1.000 pada tahun 2019 dan 2018. Income before profit sharing-nya itu sebesar 900 di 2019 dan 1.060 di 2018. Lalu profit sharing expense-nya itu sebesar 48 di 2019 dan 50 di 2018. Lalu net income-nya itu sebesar 852 di 2019 dan 1.010 di 2018. Carlton SH harus melaporkan 50 euro sebagai beban bagi hasil pada tahun 2018, walaupun beban bagi hasil akan menjadi 53 jika FIFO telah digunakan di tahun 2018. B. Jelaskan mengapa berdasarkan FIFO Carlton melaporkan 50 euro pada 2018 dan 40 euro pada 2019 untuk biaya bagi hasil. Beban bagi hasil mencerminkan pengaruh tidak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan IFRS, efek tidak langsung dari periode sebelumnya perubahan dicatat pada tahun perubahan. Beban bagi hasil yang dicatat pada tahun 2019 terdiri dari 900 euro dikali 5% sama dengan 45 euro. Ini pada tahun 2019 di under FIFO. Lalu 60 euro dikali 5% sama dengan 3 euro. Di sini itu didapat dari different in profit sharing for 2018. 60-nya itu kita dapat dari euro. 1.060 euro dikurang 1.000 euro. Maka perhitungan yang tadi kita jumlahkan menjadi 48 euro didapat dari 45 ditambah 3 euro. Lalu 48-nya ini diakui sebagai profit sharing expense for FIFO in 2019. Selanjutnya, yang C, asumsikan Carlton memiliki saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar 8.000 euro dengan menggunakan metode biaya rata-rata. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen sebesar 2.500 euro pada tahun 2019. Siapkan laporan laba rugi tahun 2019 dengan asumsi
Kartun telah beralih ke metode FIFO. Ini ada return earning statement di tahun 2019. Return earning di 1 Januari as reported itu sebesar 8.000 euro. Lalu ada cumulative effect of change of FIFO itu sebesar 57. Itu didapat dari 1007 dikurang dengan 950. Lalu didapat return earning Januari 1 yang sudah disesuaikan yaitu sebesar 8.057 yang didapat dari 8.000 ditambah 57. Lalu setelah itu ditambah dengan net income sebesar 855 yang didapat dari 852 ditambah 3 dan dikurang dengan dividen yang dibayarkan sebesar 2.500 sehingga return earning di Desember 31 itu sebesar 641.412. Selanjutnya ada exercise 22.13. Brand Construction Company mengubah dari metode pemulihan biaya menjadi metode persentase penyelesaian untuk kontrak konstruksi jangka panjang selama 2019. Untuk keperluan perpajakan, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan melanjutkan pendekatan ini di masa mendatang. Informasi terkait perubahan ini adalah sebagai berikut. Pre-tax income from itu di 2015 ada percentage of completion-nya itu sebesar 980. Lalu cost recovery-nya itu $730 dan difference itu sebesar $250.000. Di tahun 2019 percentage of completion-nya itu sebesar $900.000. Terus cost recovery-nya itu sebesar $480.000, sama difference-nya itu sebesar $420.000. Yang A, dengan asumsi tarif pajak 40%, berapa jumlah laba bersih yang akan dilaporkan pada tahun 2019? Net income itu, jadi income before income tax itu kan sebesar $900.000. Lalu harus dikurangin dengan income tax-nya. Nah, untuk cari income tax-nya itu income before income tax-nya dikali dengan persen tarif pajaknya, yaitu $900.000 dikali dengan 40%. Hasilnya itu $360.000. Lalu net income itu berarti $540.000, yaitu hasil $900.000 dikurang dengan $360.000. Yang B, apa yang diperlukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi, yaitu ada jurnal construction in process di debit sebesar $250.000 pada deferred tax liabilities sebesar $100.000 yang didapat dari 40% dikali $250.000 dan return earnings di kredit sebesar $150.000 yang didapat dari 60% dikali $250.000. Selanjutnya ada P22.7. Anda ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan Zarley Company untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Anda menemukan situasi berikut. Asumsikan neraca saldo telah disiapkan tetapi pembukuan belum ditutup untuk tahun 2019. Dengan asumsi semua jumlah adalah material, siapkan jurnal yang menunjukkan penyesuaian yang diperlakukan dan abaikan pertimbangan pajak penghasilan. Yang pertama itu ada penyusutan sebesar $3.200 untuk 2019 pada kendaraan pengiriman tidak tercatat. Maka jurnalnya itu depreciation expense sebesar $3.200 pada accumulated depreciation delivery vehicles sebesar $3.200. Yang kedua, ada perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember 2018.
barang dagangan yang dikecualikan secara tidak benar seharga $19.000 yang telah disimpan sementara di gudang umum. Zarley menggunakan sistem inventaris berkala. Jurnalnya itu ada income summary pada retained earnings sebesar $19.000. Yang ketiga, pengumpulan sebesar $5.600 pada akun dari pelanggan yang diterima pada 31 Desember 2019 tidak dicatat hingga 2 Januari 2020. Jadi jurnalnya cash pada account receivable sebesar $5.600. Yang keempat, pada tahun 2019 perusahaan menjual peralatan yang disusutkan penuh seharga $3.700 yang awalnya seharga $25.000. Perusahaan mengkreditkan hasil penjualan ke akun peralatan. Jadi jurnalnya di debit ada accumulated depreciation for equipment itu sebesar $25.000 dan di kredit ada equipment sebesar $21.300 dan gain on sale of equipment sebesar $3.700. Yang kelima, pada November 2019, sebuah perusahaan pesaing mengajukan gugatan pelanggaran paten terhadap Zarley yang mengklaim ganti rugi sebesar $220.000. Perusahaan telah mengindikasikan bahwa putusan yang tidak menguntungkan mungkin terjadi dan perkiraan yang masuk akal dari putusan pengadilan kepada pesaing adalah $125.000. Perusahaan belum merefleksikan atau mengungkapkan situasi ini pada laporan keuangan. Jadi jurnalnya itu estimated litigation loss pada estimated litigation liability, yaitu sebesar $125.000. Yang keenam, Zarley memiliki portofolio investasi yang dikelola untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga jangka pendek. Tidak ada entry yang dibuat untuk menyesuaikan dengan nilai wajar. Informasi biaya dan nilai wajar adalah sebagai berikut. Pada Desember 31, 2018, cost-nya sebesar $95.000 dan fair value sebesar $95.000 juga. Lalu pada Desember 31 di tahun 2019, cost-nya itu sebesar $84.000 dan fair value-nya sebesar $82.000. Maka jurnalnya adalah unrealized holding gain or loss income pada securities fair value adjustment trading sebesar $2.000. Yang ketujuh, pada tanggal 31 Desember 2019, analisis informasi pengkajian menunjukkan gaji dan gaji yang dibayarkan sebesar $12.200. Akun gaji dan hutang gaji memiliki saldo $16.000 pada tanggal 31 Desember 2019 yang tidak berubah dari saldonya di tanggal 31 Desember 2018, yaitu accrued salary payable pada salaries expense sebesar $3.800, itu hasil pengurangan dari $16.000 dikurangi dengan $12.200. Yang kedelapan, sebuah peralatan besar dibeli pada tanggal 3 Januari 2019 seharga $40.000 dan dibebankan pada biaya pemeliharaan dan perbaikan. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki masa pakai selama 8 tahun dan tidak ada nilai sisa. Zarley biasanya menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk jenis peralatan ini. Jurnalnya di debit ada depreciation expense sebesar $5.000 dan equipment sebesar $40.000, serta di kredit ada repair expense sebesar $40.000 dan accumulated depreciation equipment sebesar $5.000. Yang kesembilan, premi asuransi sebesar $12.000 yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2018 untuk polis yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibebankan ke biaya asuransi. Jurnalnya di debit ada insecure expense sebesar $4.000 yang didapat dari $12.000 dibagi dengan 3. Lalu ada prepaid insurance sebesar $6.000.
Lalu di kredit ada retain earnings sebesar $10.000. Yang terakhir, merek dagang diakuisisi pada awal 2018 seharga $50.000. Tidak ada amortisasi yang dicatat sejak akuisisi. Jangka waktu amortisasi maksimum yang diperbolehkan adalah 10 tahun. Jadi jurnalnya amortization expense sebesar 5.000 yang didapat dari 50.000 dibagi 10 tahun, dan ada retain earnings sebesar 5.000, dan di kredit ada trademark sebesar $10.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.